Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Sebelum saya mulai materi penjelasan, saya jelaskan profil saya. Saya dosen di Universitas Islam Lamongan. Kemudian saya mempunyai pendidikan S1 di Universitas Islam Lamongan tahun 2005 sampai 2009. S2 di STTS, sekarang disebut dengan ISTTS, Institut Sains Terapan dan Teknologi atau Teknologi dan Terapan gitu ya, Surabaya, yaitu tahun 2011 sampai 2013. Saat ini saya juga sedang studi S3 di ITS tahun 2019 mulainya sampai sekarang. Saya mempunyai publikasi artikel, bisa dicek di Google Scholar. Saya juga mempunyai aplikasi di Play Store. Akan tetapi tinggal satu, yang satunya sudah tidak ada, yang satunya tinggal tentang gizi, jadi nanti bisa dicek terkait gizi balita ini ya. Kemudian beberapa program-program yang pernah saya buat ada di repositori GitHub, bisa dicek dengan nama Nurnaf ya. Saya juga mempunyai buku yang pernah saya publikasikan dengan judul Komputasi Cerdas atau Kecerdasan Buatan, kemudian terkait pengolahan citra digital atau intinya citra binarisasi dan instrumen judulnya, dan yang terakhir terkait data mining yaitu melakukan clustering penghasilan penduduk. Saya juga mempunyai usaha yaitu dengan nama nayafadaacademic.com, bisa dicek ya di website tersebut. Saya lanjutkan. Sebelumnya di video-video saya itu pernah membahas terkait kecerdasan buatan dengan keilmuan disiplin lainnya ya. Terus ada istilah soft computing. Soft computing di situ adalah metode atau kumpulan teknik komputasi dalam ilmu komputer. Tujuannya soft computing itu apa? Untuk mempelajari pola, menganalisa, mengeksplorasi dan memodelkan. Terus salah satu metode atau soft computing yaitu logika fuzi. Nah, kita membahas ke logika fuzi. Di video saya di playlist itu juga ada terkait fuzi logic atau logika fuzi. Itu bisa dicek, banyak sekali video-video saya terkait penjelasan logika fuzi ya. Nah, terus mohon maaf ya. Selanjutnya ini saya pernah download artikel dari Google Scholar. Judulnya ini penentuan jumlah produksi dengan aplikasi Fuzzy Mamdani. Di artikel ini dijelaskan sangat lengkap mulai dari fungsi keanggotaannya. Nah, ini fungsi keanggotaannya atau himpunan fuzzy-nya. Akan tetapi saya ingatkan ya bahwa saya tidak plek langsung nyontoh ini ya. Kenapa? Saya menggunakan grafik yang berbeda. Kalau ini kan grafiknya modelnya non-linear. Nanti yang saya pakai adalah grafik linear ya. Sehingga saya sebelum membuatnya di MATLAB, saya buat dulu di Excel. Ini ya, di Excel, di mana data tadi ada permintaan, persediaan, produksi, di mana permintaan itu variabel input, persediaan variabel input juga. Untuk variabel outputnya yaitu produksi. Variabel permintaan ataupun variabel persediaan itu mempunyai 3 linguistik, yaitu sedikit, sedang, banyak. Nah, ini batas-batasnya. Jadi saya rubah. Nah, di sini tadi kan semuanya batasnya 2 ya ini. Nah, ini 2, ini 2, ini 2. Nah, saya sesuaikan dari masing-masing modelnya. Kalau ini kan grafik naik dan turun, otomatis kan ada 2, batas bawah dan batas atas. Terus yang segitiga itu 3 ya. Kiri, tengah, kanan. Kalau yang banyak grafik naik itu hanya 2 juga, bawah dan atas, seperti itu. Lainnya juga sama, jadi semuanya ada 3 linguistik atau ada 3 kategori atau value ya. Terus sebelum membuat di MATLAB lagi, di sini sudah ada rule. Saya rubah juga, kalau rule yang ada di sini itu ada 27 ya. Di sini rule-nya ada 27. Nah, tidak disebutkan semua. Ini maaf, ini ada 22, tidak disebutkan semua, tapi saya hanya menggunakan 9 loh. Kenapa kok 9? Saya berdasarkan hitungan, kalau di sini ada 3 value atau 3 linguistik, di sini juga ada 3 linguistik, maka variabel input ada 2 ini dikalikan, jadi 3 dikalikan 3, hasilnya 9, jadi ada 9 rule. Ya,
Ada 9 rule, maaf. Nah, saya membuatnya pakai MATLAB ya. Kenapa kok MATLAB? Karena Fuzzy Mamdani. Ingat, di Fuzzy Mamdani tahap difusinya itu menggunakan nilai integral. Saya mengacu pada buku milik Ibu Sri Kusuma Dewi ya. Jadi bukunya seperti ini. Nah, ini bisa dicek ya. Mungkin kalau Saman punya bukunya bisa dilihat, atau bisa kalau nggak punya bukunya bisa datang ke perpustakaan yang terdekat, bisa Wadah. Lanjut, ini sudah saya buat di Excelnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan nanti untuk di MATLAB ya. Langsung saya buat layar 2. Oke, saya buat untuk membuat masing-masing fungsi keanggotaan atau istilahnya kerangka kerja dari Fuzzy Mamdani. Saya panggil dulu unfish edit. Masih proses ya. Mohon maaf ya, agak lama tadi belum sempat saya tampilkan. Nanti kalau videonya durasinya lama ya mohon dimaklumi. Proses. Oke, sudah tampil. Nah, kita mulai. Kalau kita mau membuat Fuzzy di MATLAB itu memang hanya disediakan 2 ya, Mamdani sama Sugino. Jadi nanti kalau kita mau membuat Sukamoto ya kita ngoding sendiri. Ya, nanti saya buat dua video, Mamdani sendiri, Sukamoto sendiri. Bedanya apa? Bedanya di defusifikasi. Seperti itu. Saya mulai Mamdani, proses. Alhamdulillah tampil. Nah, variabel inputnya ada 2. Ini ya keterangannya. Oh, mohon maaf lagi. Ini Fuzzy Mamdani itu ada variabel input dan variabel output. Jadi harus kedua-duanya dibuat grafik keanggotaan. Nah, karena di sini hanya 1, kita tambahkan dulu add variabel input. Nah, sudah. Kemudian saya kasih keterangan permintaan, kemudian persediaan, terus di sini produksi. Kita mulai. Untuk yang permintaan, mohon maaf ya, memang agak lemot karena sambil ini ngonvert hasil rekamannya saya global jadi satu hari langsung gitu selesai. Oke, di sini batasnya berarti 14 868 23 432 23432. Oke, batasnya. Setelah selesai menentukan batas, kita buat masing-masing value 1 yaitu sedikit, batasnya 14 868 19 150. Oke, terus yang 2 14 maaf, sedang. Yang ini yang angka saya naruh keliru. 14 868 19 150 23 432. Sudah. Yang satunya banyak, batasnya 19 150 23 432. Oke, sudah. Nah, kalau yang permintaan selesai, kemudian persediaan batasnya mulai dari 1170 sampai 3190.
Oke, sudah. Kemudian value-nya sedikit. Di sini batasnya 1170 sampai 2180. Yang kedua, sedang, batasnya 1170, 2180, 3190. Terus yang satunya banyak, batasnya 2180, 3190. Sudah. Kalau sudah untuk input, berikutnya output produksi batasnya 14, 105, 25, 1, 2, 3. Oke. Di sini M1 itu dirubah sedikit juga. Batasnya 14, 105, 19552. Yang M2 sedang, batasnya 14, 105, 19, 552, 25000. Terus yang M3 banyak, batasnya 19552, 25000. Oke, sudah. Selesai membuat grafik keanggotaan atau membershipnya. Berikutnya adalah membuat rule. Nah, mohon maaf. Nah, rule ini kita sesuaikan yang ada di Excel ya. Jika permintaan sedikit, kemudian persediaan sedikit, produksi sedikit. Ini operatornya tinggal ini ya. Ini ada tulisan connection. Connection ini operator bisa OR, bisa AND. Jadi kalau saya tadi AND, jadi AND ini, terus saya add rule. Nah, muncul rule pertama. Rule nomor 2, permintaan sedikit, persediaan sedang, produksi sedikit. Saya add lagi, add rule. Berikutnya, permintaan sedikit, persediaan banyak, output sedang, bisa add rule. Terus atau ini saya rubah, di sini sedikit juga, misal permintaannya sedikit, persediaannya sedikit ya, saya rubah ini juga sedikit misalnya. Nah, kalau mau ngedit, nah ini rule-nya ya ada 9. Nah, kalau yang di sini mau diedit itu berarti ceng. Nah, ceng, terus ini diganti sedikit. Nah ini berubah ya. Permintaan sedikit, persediaan banyak, produksi sedikit. Oke, lanjut. Misalkan permintaan sedang, persediaannya sedikit, berarti sedang. Add rule. Misalkan permintaan sedang, persediaan sedang, maka produksinya sedang. Add rule. Misalkan permintaan sedang, persediaan banyak, produksi sedang. Add rule. Rule nomor ke-7, permintaan banyak, persediaan sedikit, maka output banyak. Permintaan banyak, persediaannya sedang, produksi banyak, misalkan add rule. Misalkan permintaan banyak, persediaannya juga banyak, harusnya produksinya sedang, misalkan. Nah, ini diganti. Maaf. Sedang. Maaf. Sedang. Oke, ini
rule nomor 9. Nah, selesai. Sudah selesai ini, maka langsung ya kita simpen, close. Nah, ini disimpan, import form file, saya taruh di, misal ini jadi satu di grafik, misalkan produksi, oh maaf ini open ya, keliru, ekspor to file, produksi. Nah, saya simpan di ini ya, folder MATLAB grafik, save. Nah, kalau sudah selesai, misalkan saya close, ini sudah selesai membuat ini, tinggal baca inputannya. Enaknya kalau kita menggunakan MATLAB, kita manggil fungsinya saja, tapi juga harus dipahami tahap by tahap. Jadi nanti kalau saya buat di Excelnya, biasanya saya sekalian ngitung ya, saya buat hitungannya ya. Tapi biasanya kalau yang di integral itu mesti sel. Kalau saya pakai integralnya, berbedanya di situ. Jadi ada perbedaan angka hasil di Excel dengan di MATLAB-nya. Ya mungkin karena di Excel saya ada yang salah mungkin ya. Gitu. Nah, langsung saya mulai. Misalkan ini saya menggunakan interface ya. Menggunakan interface. Saya buat. Ya, ini saya buka dulu biar memudahkan untuk membuat interface yang baru. Proses. Nah, ini saya buat new baru. Saya simpan dengan astagfirullahaladzim, saya naruhnya salah, segini aja. Produksi GUI kayak gini, save. Oke, misal saya semuanya saya sesuaikan dengan yang saya punya ini ya, interface-nya kan sudah lengkap kayak gini, cuma nanti kita rubah variabel inputnya apa. Jadi di sini kan dua hampir sama ya, jadi sama, kita copy interface-nya aja, untuk ngopi interface saja. Oke, kita samakan lebarnya. Nah, samakan. Oke, kita paste. Nah, kita geser biar letaknya agak ke sini. Nah, sudah. Ini kita sesuaikan karena variabelnya tadi permintaan yang di sini mana tadi. Nah, ini itu persediaan. Udah ya. Terus kita sesuaikan code-nya. Code yang di sini ngambil data set sama bedanya ini nggak perlu training ya, jadi saya perbaiki dulu code-nya. Ambil data test nggak perlu, jadi langsung jadi satu ya, nggak perlu dibuat ini training. Jadi di sini nggak ada bottom training, dia langsung tes ya, tes. Ada training. Oke, terus ambil data set saja, nggak ada data test, dihapus. Oke, jadi interface-nya lebih, nah ini nanti menampilkan grafiknya. Saya agak geser biar muat. Nah, kayak gini. Ambil dataset. Datasetnya tadi ada di Excel. Jadi kita
Ini ya, perbesar. Mana tadi? Nah, Excel. Kolomnya ada 3. Ini kolom variabel input, ini kolom variabel output. Maaf, ini kolom variabel input yang kedua, ini kolom variabel output. Kita copy. Saya buat ini dalam bentuk M file. Nah, kayak gini ya. Rename data produksi. Oke, jadi panggil aja data produksi gitu. Terus bottomnya kita mulai ambil dataset, pilih view callback untuk menuliskan code-nya. X sama dengan data produksi baris berapapun, kolom ke-1 sama ke-2. Ini semua ya, maaf, semua. Nanti untuk memprediksinya, yang variabelnya input dibedakan. Ini X sama Y, pokoknya ini data. Terus ditampilkan di tabelnya. Set handlers titik UI tabel 1 titik koma data, terus variabelnya data. Kemudian GUI data objek koma handlers. Oke, seperti ini. Kalau kita mau ngecek code-nya yang ini beda ya, kalau yang di sini itu pakai regresi sehingga beda. Saya hanya mau ngecek oke, benar caranya menampilkan datanya. Oke, terus kita melakukan prediksi. Caranya manggil, klik kanan, view callback, dibaca X sama dengan data produksi baris berapapun, koma 1 sampai 2. Jadi kolom variabel input hanya ini. Kemudian untuk melakukan prediksi kan dia berulang ya, jadi datanya berulang. Kita harus membaca baris jumlahnya, kolomnya. Jadi baris, koma, kolom itu untuk menghitung jumlah size datanya. Terus caranya manggil, sebentar ya, sambil saya cek code saya terkait fuzzy. Karena saya memang tidak hafal semua ya, untuk ngecek satu-satu code itu tidak hafal semua. Jadi biasanya saya cek yang pernah saya pakai belajar. Ya, saya cek dulu di sini caranya manggil. Nah, ini caranya manggil kayak gini. Red fish itu manggil fish yang kita buat tadi, apa istilahnya, kerangka kerja dari variabel inputnya, grafiknya, dan rule-nya. Ini caranya baca. Terus nanti kita lakukan eval fish kayak gini. Nah, eval fish ya, langsung di sini fuzzy sama dengan red fish ya, kayak gini ya tadi fungsinya. Namanya tadi produksi. Oke, sudah benar ya. Nah, kemudian kita lakukan perulangan for i sama dengan 1 sampai baris. Nah, itu sama di sini dibuat dalam bentuk baris ke-1 sampai berikutnya, dan ini adalah fish yang kita buat tadi. Untuk melakukan prediksinya di sini eval fish ya fungsinya. For hasil i sama dengan eval fish. Gini ya kurungnya, apa kurungnya? Kurung biasa. Oke, kurung biasa, datanya e, kemudian fuzzy. Oke, sudah. Kemudian n. Sudah selesai. Nah, untuk menampilkan di tabelnya berarti set
handles titik UI tabel 3 ya, kemudian koma data, kemudian hasil. Oke. Kemudian GUI data objek koma handles. Nah, untuk membuat grafiknya kita nyontoh di sini. Nah, untuk membuat grafiknya maaf ya, mana ya grafik. Nah, ini jadi hasil prediksinya ditaruh di AKES ini ya, AKES. Terus kita sesuaikan nanti data yang kita punya. Kita sesuaikan, ini AKES 1, nggak ada XY ya, tapi sebentar saya tulis, maaf, Y-nya adalah data produksi yang hasil aktual kayak gini, kolom ketiga. Jadi ini Y, kemudian hasil. Ini yang hasil prediksi, nanti berwarna bintang, warna biru, terus yang warna hijau itu data aktualnya. Oke. Kita taruh di sini, maaf. Ini pindah posisi. Oke. Terus kalau mau memprediksi manual, nah kayak gini, ini manual diinputkan. Kita buat di sini code-nya. Maaf. Nah, saya murni tidak ada menghitung MSE atau MAPE ya. Kalau nanti mau menghitung itu ya ditambahkan aja rumusnya. Nanti ya, sebentar. Saya buat yang individu. Buat individu. Langkahnya, maaf. Nah, ini dibaca data per itu. Nah, ini dibaca datanya X1, X2, saya pakai SR Tunum, ada kan ya, sebentar saya cek STR Tunum. Oh, ada. Oke. Nanti kalau nggak bisa baru kita rubah, kemungkinan kalau error misalkan. Oke. Kemudian YT sama dengan eval, maaf saya baca fazinya ya, ini fazi, terus YT sama dengan evalvis X1, X2, fazi. Terus ditampilkan set handles titik add di 3, string num to str yt. Oke. GUI data objek handles. Oke. Kalau nanti ada masalah kita perbaiki, ini kurang-kurungnya, semoga tidak ada masalah yang sangat fatal. Taran, ambil dataset, ini data produksi, ini nggak kebaca ya data produksinya. Data produksi nggak mau baca, nggak kebaca. Sebentar, saya buat Excel aja sendiri. Saya simpan, saya taruh dalam
satu tempat dengan yang di grafik tadi. Data, maaf, saya belum ngopi ini. Saya copy, saya buat new, ya Allah, kok susah banget buat new. File new. Nah, paste, saya simpan di grafik. Data produksi Excel. Ya sudah. Saya bersihkan. Sudah, kita kembali ke sini. Outputnya berarti berubah. Ini XLS read data produksi T Excel. Kemudian data saya simpan, handles titik data sama dengan data. Lainnya juga sama, biar terbaca ya. Nah ini data produksi sama dengan handles titik data. Ya sudah, nah, kita running ulang. Saya bersihkan yang ini biar tidak membekas apa yang sudah kita run tadi sebelumnya. Oke, ambil data. Nah, tampil ini ya datanya, kolom 1 sampai kolom 3 ya. Terus kita prediksi, nah ini ada error, dia pasti akan baca kolomnya ini jelas. Nah ini masalah data ini X. Barisnya ya, baris ke belum kebaca ini datanya. Baris ke 1, 2 atau ke berapa ya? Sebentar. Koma, ini saya lengkapi. Maaf, saya lengkapi A 2 sampai C 13. Nah, ini saya bersihkan aja. Biar nggak ngefek masalahnya. Oke, kita ambil data. Nah, masih error. Nah, mungkin ini minta di X1 sendiri, X2 sendiri. X1 X2 nah kayak gini minta sendiri-sendiri mungkin. Nah di sini X1 misalkan atau Y X1, X2. Oke, kita running, masih error. Tidak sama perform assignment because in left side compatible with size. Size-nya tidak sama. Sebentar saya baca. Oh, maaf, ya benar, ada i-nya di sini. Benar, sebentar.
Nah, ini kan ada kondisi ya, I,1. Nah, berarti ini ditaruh di sini. Saya ambil. Nah, kita sesuaikan, ini ada I, jadi I itu menunjukkan baris ke I, baris ke I, baris ke I, begini. Nah, ini kalau nanti kita mau hitung mai sekalian ya, misalkan saya tambahkan, ini saya tutup, saya tambahkan nilai mai, misalkan rumus mai-nya. Saya ambil dari sini, saya copy. Nah, saya taruh sini. Nilai mai, saya pakai mai aja ya. Nilai mai, rumus mai. Sebentar, saya cek di sini. Rumus mai, yaitu data yang aktual dikurangi data hasil prediksi yang ada caping hasil prediksi di absolut dibagi N ya, di absolut. Kita mulai dari sini outputnya. Nah, ini ya, dot mai sama dengan 0. Dot mai sama dengan ABS kurung buka Y dikurangi hasil. Nah, ini kalau ini dot mai saja, tapi kan ditambah, setiap itu kan ada penambahan, berarti dot underscore mai di plus, nah kayak gini ya. Terus nilainya dibagi, jadi hasil mai sama dengan dot mai dibagi baris bagi S ya. Terus ditampilkan di ini edit 4. Set handlers edit 4, string num to str hasmai. Oke, sudah. Nanti kalau ada error lagi kita perbaiki. Bismillah. Ambil data hasil prediksi, error di ses Y. Oh, Y-nya pindah, maaf ya. Saya pakai ses data produksi. Oke, benar ya. Kita bersihkan biar tidak ngefek apa yang kita running. Errornya di operasinya. Dot mai plus ABS. Apa ya kalau nggak mau ABS? Mungkin minta kayak gini. YI ABS mau kan? Sebentar saya cek ABS. Mohon maaf ya, agak lama saya cek ini. ABS itu fungsi untuk membuat nilainya absolut, yaitu positif. Semuanya positif, enggak negatif, kayak gitu maksud saya. Lama ya, mohon maaf. Oke, absolute value, benar. Kita lanjut. Mana tadi? Nah, kita bersihkan aja. Ini kan array have tidak sama size-nya, jadi permasalahannya di array-nya aja. Kalau ini mau diperbaiki, ya kondisi ini hanya iterasinya aja. Kita running lagi, prediksi,
Wah, masih error. Nah, ini hasilnya. Nah, cuma grafiknya kok nggak mau tampil. Y G X. Oh iya, maaf, ada X1 X2. Sebentar. Ini X1 X1 atau saya buat kayak gini aja ya, ada, karena kondisinya kan grafiknya kan hanya dua sumbu, yaitu X sama Y, sedangkan variabel inputnya kan ada dua, yaitu permintaan sama persediaan. Jadi dia modelnya kita buat hanya ini, I-nya aja kita pakai I. Mau enggak ya pakai I? Oke. Oke, coba kita running lagi. Nah, muncul ini hasilnya, tapi tampilnya kayak gini ya. Jadi yang warna hijau itu data murni, yang apa, warna biru itu data hasil prediksi ya, biru hasil prediksi, yang hijau data aktual. Nggak tahu kok tampilannya kayak gini. Coba kita inputkan individu, misalkan 1, 8, 9, 60, terus persediaannya masih 2589. Kita prediksi hasilnya ini, kita cocokkan dengan yang di sini. Oh, ini 18,236, ini 19,542. Bedanya ini, mainnya ini tadi total ya, total. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Fuzzy Mamdani. Kenapa saya menggunakan Fuzzy Mamdani pakai MATLAB? Karena tahap difusinya ya, tahap difusinya tahapannya kan ada membership atau menghitung nilai keanggotaan dengan istilah fusifikasi. Selanjutnya ada tahap inferensi, berikutnya ada tahap difusifikasi. Nah, tahap difusifikasinya Mamdani itu menggunakan center of area atau nilai integral, sehingga kalau kita menghitung atau menggunakan bahasa pemrograman selain MATLAB, harusnya dia bisa fleksibel. Nah, seringnya kalau saya di Excel itu hasilnya di sini, di nilai integralnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengacu dari buku Bu Sri Kusumadewi yang warnanya hijau tadi, bisa dicek ya di sini. Oke, Kafuzi. Nah, seperti ini bukunya. Sebelumnya kalau saya ada salah penjelasannya kurang jelas atau suaranya kurang keras, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.